Jadi kalau perkembangan janin, kapan kehamilan itu pertama kali terlihat di dalam USG itu biasanya pada usia kehamilan 5 minggu. Jadi pada usia kehamilan 5 minggu, dokter biasanya sudah melihat ada kantung kehamilan yang bentuknya bulat di dalam rahim, yang pinggirnya berwarna putih yang terang. Itu pada usia kehamilan 5 minggu. Tetapi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan bias pada perhitungan ini. Misalnya pada ibu yang obesitas. Ibu yang obesitas, lemak perutnya banyak, jadi pemeriksaan USG transabdominal dari perut itu akan susah sekali. Biasanya dokter menyarankan untuk pemeriksaan kehamilan melalui vaginal. Jadi untuk melihat apakah kandung kehamilannya ada di dalam rahim atau tidak. Nah kemudian janin akan terlihat pada usia kehamilan 6 minggu yang kita namakan dengan fetal pool. Jadi ada bagian putih dari USG di dalam bagian kantung yang berwarna hitam. Nah nanti di sana di bagian putih ini sudah mulai terlihat adanya denyut jantung janin yang kadang-kadang sudah bisa diukur. Nah, baru jadinya 6 week ya dok ya? Ya 6 week sudah bisa ada fetal poolnya. Baru nanti sampai usia kehamilan 10 minggu itu misalkan masih kita sebut dengan embrio atau modiga. Nanti setelah 10 minggu ke atas baru kita sebut dengan janin. Sekarang kan ngetren USG 4D ya dok ya, itu bisa terlihat wajah jelas tuh di usia berapa biasanya? Nah, kalau USG 4 dimensi ini akan saya sedikit luruskan terlebih dahulu ya, bahwa USG 4 dimensi ini bukan suatu pemeriksaan USG yang wajib dikerjakan karena satu mungkin biayanya masih mahal, dua manfaatnya tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau saya sering mengutamakan bahwa USG 4 dimensi ini adalah USG entertainment buat kita melihat muka bayi seperti apa ya, buat senang-senang aja, tapi tidak harus dilakukan ya, dan sangat tergantung dari posisi bayi di dalam perut ibunya. Jadi kalau pada saat dilakukan pemeriksaan bayinya tengkurap atau bayinya tangannya seperti ini atau dia mencium plasenta, otomatis dokter tidak akan bisa mengambil foto 4 dimensi yang bagus. Nah, kapan foto 4 dimensi ini disarankan? Biasanya pada usia kehamilan 24 atau 26 minggu ke atas. Kenapa? Karena pada saat usia kehamilan di trimester 2 akhir ini, muka bayi sudah lumayan berdaging ya, dagingnya sudah lumayan banyak, otot-ototnya sudah lumayan banyak, jadi mukanya lebih enak dilihat dengan 4D. Nah, tapi 4D juga tidak bisa dilakukan makin tua, karena kalau dia usia kehamilannya makin tua, posisi bayi kadang-kadang sudah tidak bisa dilakukan pengambilan foto lagi karena dia sudah tengkurap, mukanya sudah menghadap ke arah belakang ibunya seperti itu. Jadi kalau kita tarik mundur ya, bahwa janin itu sebenarnya sudah bergerak dari pertama kali masa embrio. Jadi di masa embrio itu atau di bawah 10 minggu, janin sudah bergerak sesuai dengan perkembangan sarafnya. Tetapi pergerakannya di sini bukan pergerakan yang dilakukan secara volunter atau sadar, tapi karena pengaruh perkembangan saraf, terutama susunan saraf belakang dan otak bayi. Sementara kalau kita tahu bahwa untuk gerakan-gerakan yang sadar itu kan dikontrol oleh otak sebagai sentral dari organ tubuh yang mengatur pergerakan janin. Nah, pada saat usia kehamilan 6 minggu ke atas, kalau kita lihat dengan USG, kadang-kadang kita sudah melihat gerakan-gerakan kecil dari bayi yang kayak kedut-kedutan, yang bayinya kayak meluruskan badan. Itu sebenarnya sudah merupakan hitungan gerak. Tetapi gerakan bayi di bawah usia 20 minggu, kadang-kadang ibunya tidak sadar bahwa bayinya sudah bergerak atau belum, karena umumnya seorang ibu hamil baru bisa merasakan gerakan bayi itu pada usia kehamilan 18 minggu ke atas atau 20 minggu ke atas. Nah, sementara kalau gerakan-gerakan bayi yang secara volunter atau secara sadar dilakukan bayi itu baru timbul pada usia kehamilan trimester 2 dan benar-benar berasa gerakan yang sangat kencang pada usia kehamilan trimester 2 akhir. Ya, kenapa hal ini terjadi? Karena pada trimester 2 itu pertumbuhan saraf terutama otak sudah hampir rampung walaupun belum selesai atau belum sempurna. Jadi pada saat usia kehamilan seperti itu,
18 minggu ke atas, ibunya baru untuk anak pertama kadang-kadang sudah mulai berasa, oh ada kedutan-kedutan kecil yang dirasakan sebagai gerakan. Tapi kadang-kadang ibunya juga nggak berasa, apalagi kalau ibunya, mohon maaf, misalnya berat badannya berlebihan, karena kan lemak di perut itu kadang-kadang jadi kayak peredam, ibunya tidak terlalu merasakan gerakan bayi tersebut.